Rudi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya, Sehat. alhamdulillah Pak Rudi. Hari ini saya akan melakukan supervisi ya Bapak ya. Sebelum melaksanakan supervisi dalam kegiatan coaching ya Pak ya, ada beberapa hal yang akan saya konfirmasi ya Pak ya. Yang pertama mengenai rubrik penilaian nanti ya Pak ya, sudah tersedia ya Pak ya. Sudah Bu. Yang kedua nih Pak, nanti ketika Bapak melakukan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, ini Bu, niatnya karena memang di kelas kurang antusias dan kurang aktifnya dalam proses pembelajaran, paling kompetensi yang akan saya tingkatkan di dalam kelas proses pembelajaran itu nanti. Baik ya, jadi kompetensi mengajar ya Pak ya. Yang berikutnya Pak, kompetensi mengajar secara spesifik dalam hal apa ini Pak? Nah itu media pembelajaran. Oh, baik, dalam penggunaan media pembelajaran ya Pak ya. Dan nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa? Indikatornya yang pertama mungkin keantusiasan siswa dalam kelas bertambah, terus secara tidak langsung hasil belajar mereka pun akan mengikuti peningkatan. Mungkin Jadi dua indikator ya, Ya, Pak. Yang indikator. pertama partisipasi tadi ya Pak ya, yang kedua adalah hasil belajar. Baik Pak, ini untuk supervisi sudah saya konfirmasi dan silakan untuk dilakukan coaching. terima kasih Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik. Pak Rudi bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Bu Retno, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Ya, Pak. Barangkali Ibu ada unek-unek yang ingin diceritakan terkait pembelajaran yang ada di kelas. Silakan. Iya, ya baik Pak Rudi. Jadi begini Pak, saya tuh punya permasalahan Pak di Ya. kelas. Saya kan betul memegang kelas 2 nih Pak ya. Nah di kelas itu dalam pembelajaran kalau saya lihat antusias muridnya itu sangat kurang Pak gitu di kelas. Jadi saya lihat banyak anak-anak yang kurang termotivasi ketika saya melakukan pembelajaran. Dari yang motivasi kurang itu seakan-akan mereka kurang aktif, dan saya lihat itu ketika saya memberikan pembelajaran itu respon murid itu misalkan ketika saya ayo siapa yang mau bertanya, murid itu sedikit gitu Pak yang menanggapi gitu. Jadi saya punya permasalahan seperti itu Pak Rudi. Baik Bu Retno, Ya. coba ceritakan saja. Saya mencoba menjadi pendengar yang baik dan barangkali nanti kita menentukan solusi-solusi dari permasalahan yang Bu Retno tadi utarakan. Ya, baik. Jadi begini Pak, sebagai seorang guru saya pinginnya ya dalam sekolah, dalam kelas itu pasti aktif ya Pak ya. Dari semua murid gitu kan, untuk keaktifan secara pribadi dan juga aktif secara kelompok. Tetapi dalam kenyataannya Pak, ada anak-anak tertentu yang ketika saya memulai pembelajaran itu antusiasnya kurang. Entah itu dia tidak konsentrasi, entah itu dia ngobrol dengan temannya gitu ya, dan dia asik sendiri gitu ya, dan hasilnya itu ketika saya memberikan tugas itu pun sangat kurang nilainya Pak. Mungkin dari 30 orang hanya sekitar 50% lah Pak yang hasilnya bagus. Dan saya ingin menjadikan murid-murid saya itu lebih aktif dalam pembelajaran, yang nantinya hasil nilainya pun pasti akan bagus seperti itu Pak Rudi. Oke Bu Retno. Jadi menurut Bu Retno, apa yang Bu Retno harapkan dari coaching kita hari ini? Iya, yang ingin saya harapkan tentunya saya ingin membuat murid saya antusias dalam pembelajaran. Saya ingin memberikan strategi pembelajaran yang sesuai ya Pak ya dengan kebutuhan siswa. Mungkin selama ini kalau saya lihat ya dari pengalaman saya, apakah strategi pembelajaran yang saya berikan ke anak itu apakah kurang menarik sehingga murid-murid saya itu kurang antusias dan terkesan membosankan. Jadi saya ingin mendapatkan solusi, memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu Pak. Oke Bu Retno, menurut Bu Retno hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Retno itu kurang antusias dalam proses pembelajaran yang di kelas itu? Ya, menurut saya yang membuat pembelajaran itu tidak antusias, pertama mungkin materi yang saya berikan itu kurang menyenangkan gitu. Jadi anak-anak itu kurang berminat. Jadi jenuh gitu Pak. Mungkin selama ini anak hanya mendengarkan dari saya berceramah,
Jadi tanpa ada sumber belajar lain gitu Pak. Jadi mungkin selama ini saya hanya lebih konvensional ya, hanya ceramah saja dan tanya jawab. Jadi kurang sumber pembelajaran yang lain sepertinya itu Pak. Oh begitu Bu Retno. Kira-kira apa saja lagi yang dapat membuat murid-murid Bu Retno antusias dalam mengikuti proses pembelajaran di Bu Retno? Di kelas ya Pak ya. Kelas. Ya baik, selain sumber pembelajaran yang bervariasi, tentunya mungkin metode pembelajaran juga harusnya bervariasi ya. Metode pembelajaran itu mungkin selama ini yang saya berikan hanya ceramah gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan siswa itu saya ingin memberikan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, bagaimana misalkan saya ingin memberikan strategi seperti bermain peran Pak. Bermain peran otomatis kan nanti semua siswa aktif Pak ya. Bermain peran, terus nanti saya juga bisa memberikan lingkungan belajar bukan hanya di kelas. Yang saya ingin lakukan nanti adalah membawa anak-anak ke lingkungan belajar yang lain, bisa di lapangan sekolah atau di halaman sekolah, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Retno. Saya sependapat dengan yang disampaikan Bu Retno. Lalu menurut pendapat Bu Retno, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran, pada saat proses pembelajaran? Kira-kira apa saja? Yang membuat murid asik artinya kan dia mengerjakan sesuatu yang menyenangkan Pak ya. Sistem pembelajaran yang menyenangkan dan juga mungkin bisa berkelompok Pak, berkolaborasi dengan siswa yang lain. Mungkin kalau sendiri dia jenuh atau tidak ada teman untuk berdiskusi. Nah, diharapkan ketika dia berkolaborasi, berkelompok dengan temannya, anak akan lebih hidup itu Pak pembelajarannya. Nah, terkait itu, apakah mempengaruhi tugas-tugas yang Bu Retno berikan, jadi kurang antusiasnya di kelas itu terlihat kurang antusias? Kira-kira pendapat Bu Retno gimana? Iya, bisa jadi Pak. Jadi kalau secara diskusi otomatis kan mereka kan berbagi Pak ya, berbagi tugas. Kalau misalkan temannya ada yang belum paham, pasti akan terbantu dengan teman yang lain gitu. Jadi terjadi kolaborasi. Jadi nanti saya mengharapkan penilaiannya pun akan lebih baik Pak dari sebelumnya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bu Retno menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang nanti akan saya berikan ya Pak ya. Sumber belajar yang pertama adalah selain buku teks ya Pak, tentunya saya akan memberikan media pembelajaran seperti alat peraga yang menarik Pak. Tentunya alat peraga yang konkret ya, yang nanti hasilnya akan anak lebih paham gitu. Terus selain alat peraga mungkin kayak video pembelajaran di kelas juga akan saya coba gitu Pak. Karena kan video pembelajaran itu selain ada gambar, ada suara, ada warna, itu kan akan lebih menarik ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak, buku teks dan video pembelajaran. Siap. Hebat. Nah, betul Bu Retno, saya yakin sekali bila Bu Retno bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana ke depan Bu Retno untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi Bu Retno ungkapkan? Untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, saya ingin membuat perencanaan pembelajaran atau modul ajar Pak ya, yang pastinya akan memenuhi kebutuhan murid. Yang dari segi langkah-langkah pembelajarannya itu bagaimana mengaktifkan siswa, lalu nanti membuat media pembelajaran yang aktif gitu ya, strategi pembelajaran yang aktif. Nah nanti evaluasinya pembelajaran pun saya akan membuat berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Itu rencana saya Pak. Terus kira-kira kerjasama antara orang tua murid dengan guru bagaimana Bu untuk menjalin keantusiasan siswa? Kadang kan setiap kali kita berikan tugas bahwa ini orang tua tidak mendukung bahwa kira-kira gimana di kelasnya? Iya, sebenarnya Pak, kolaborasi orang tua itu sangat penting ya Pak ya, menurut saya ya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik pada orang tua. Jika kita memberikan pengarahan terlebih dahulu misalkan pada orang tua, mengapa saya membutuhkan bahan-bahan untuk alat-alat seperti ini, pastinya akan saya informasikan terlebih dahulu karena anak ini mendukung dalam pembelajaran sehingga anak ini bisa paham. Dengan komunikasi yang baik dengan orang tua, saya berharap mudah-mudahan orang tua bisa memahami gitu Pak kebutuhan dari anaknya. Ya baik Bu. Terkait orang tua mendukung, bagaimana jika di satu pelajaran atau di kelas Ibu ada orang tua yang tidak mendukung dan anak tidak membawa alat yang
diperintahkan oleh guru. Bagaimana sikap ibu menyikapi hal itu? Jika ada orang tua yang tidak mendukung, Pak Iya. ya, apa yang saya akan lakukan? Ya, kalau langkah yang tadi, langkah pertama ketika saya berkomunikasi ternyata tidak ada orang tua murid yang tidak merespon, nanti akan saya pendekatan secara personal gitu, Pak. Suatu saat mungkin saya akan panggil orang tuanya ya, saya akan komunikasikan. Mungkin kalau kemarin kan saya komunikasi hanya lewat grup ya, grup WA gitu. Nah, saya akan membagi secara pribadi bahwa penting sekali kerjasama antara orang tua gitu, karena inilah salah satu faktor keberhasilan bagaimana orang tua mendukung anaknya untuk memenuhi kebutuhan pembelajarannya. Jikapun orang tua tidak mau, maka saya akan berusaha untuk mungkin ya dengan teman-teman yang lain, teman-teman sejawat, untuk mengkomunikasikan bagaimana solusi kita untuk selanjutnya berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu, Pak Rudi. Betul sekali Bu Retno, saya kira bagus sekali Bu Retno yang tadi Bu Retno ungkapkan. Sudah punya rencana seperti itu. Oke, selanjutnya kira-kira untuk mewujudkan rencana itu, apa komitmen Bu Retno ke depannya agar rencana itu berhasil? Komitmen saya ke depannya ya. Komitmen ke depannya saya ingin anak-anak itu antusias dan belajar. Dan hasil pencapaian pun yang tadi cuma 50%, saya ingin meningkat lagi, Pak. Bisa 80% dan hasilnya pasti akan lebih bagus, Pak ya. Umpan balik dari siswa juga akan terlihat lebih bagus. Jadi komitmen saya ingin lebih mengantusiaskan murid saya, Pak, nanti ke depannya dalam belajar. Jadi termotivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran saya. Ya baik Bu, itu kira-kira direncanakan kapan? Yang pasti secepatnya, Pak ya, supaya hasilnya akan lebih baik. Dalam 2 hari ini mungkin saya bisa merencanakan pembelajaran untuk membuat murid antusias. Nah, sebelum Ibu adakan rencana ini, seberapa poin misalkan dari 1 sampai 10 kalau sebelum Ibu rencanakan ini, berapa kira-kira? Nah, sebelumnya sih kalau saya lihat mungkin bisa di poin 5 ya, Pak ya. Poin 5. Setelahnya saya berharap bisa meningkat di 8 atau 9. Jadi target Ibu 8 atau 9. Nanti peningkatan itu. Iya, betul. Wah, bagus sekali Bu Retno. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Retno inginkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa, serta selalu diharapkan kedatangannya oleh siswa. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coachingnya udah selesai ya Pak ya. Saya mendengar percakapannya, wah menarik sekali. Setelah Pak Rudi melakukan coaching nih dengan Bu Retno, bagaimana Bapak menilai kemampuan coaching Bapak? Kalau saya lihat Bu, saya sudah datang tepat waktu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot meskipun belum terlalu terarah. Intinya dari kemampuan coaching saya sudah sesuai jalur yang ditetapkan, jalur alur tirta itu. Jadi pertanyaan berbobot sudah saya arahkan, hanya belum terlalu terarah pertanyaannya. Baik Pak ya, saya boleh menyampaikan hasil observasi Boleh, saya ya boleh. Pak ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama dengan terkait kehadiran ya Pak ya. Saya melihat Pak Rudi sudah hadir penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Retno, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan pun sesuai dengan yang Bu Retno sampaikan. Nah sejauh ini dari segi mendengarkan aktifnya Bapak juga sangat jeli dengan apa yang disampaikan Bu Retno. Jadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Tadi ada refleksi dari Bapak, pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah berbobot hanya belum terarah. Nanti mudah-mudahan di coaching berikutnya kompetensi itu akan meningkat ya Pak ya. Jadi coachingnya lebih maksimal lagi. Itu aja dari saya. Sekarang sudah bagus, nanti next ditingkatkan lagi lebih bagus lagi gitu ya Pak ya. Nah setelah coaching ini tadi ada beberapa yang akan dilaksanakan ya Pak ya. Nah setelah ini kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang akan dikembangkan dalam coaching berikutnya? Mungkin coaching berikutnya untuk melihat kemajuan dari yang tadi direncanakan Bu. Jadi biar terarah gitu. Ini belum berhasil, kita sudah berubah lagi. Jadi bertahap kita lihat perkembangan dari yang direncanakan dari coaching. Oke baik.
baik Pak. Jadi memantau ya Pak ya Iya. dari apa yang direncanakan tadi. Baik, mudah-mudahan semua terencana terlaksana dengan baik. Dan untuk supervisi hari ini saya cukup ya Pak ya. Itu tadi hasilnya, mudah-mudahan nanti bisa di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak Pak Nuri Terima atas kasih, Bu. waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih.